Enggak ada unsur rohani sama sekali dalam ayat-ayat ini, saudara. Semua menunjukkan bagaimana aktivitas kita sehari-hari dalam hidup ini. Jadi Rasul Paulus dalam hidupnya selalu menunjukkan orang-orang itu harus punya sesuatu yang bisa diberikan buat orang lain. Tidak boleh self-centris kepada diri sendiri, tidak boleh. Selalu mikirkan orang-orang yang lain. Nah, gereja harus punya pikiran itu. Galatia pasal 2. Kita kagum melihat ini. Kalau saya mempelajari ayat ini, saya tuh masih kagum sampai hari ini. Kok bisa ada firman seperti ini? Ayat 10. Nanti saudara pulang baca di rumah dari ayat 1. Ayat 1 sampai 9 gak nyambung sama sekali ke ayat 10-nya, saudara. Tiba-tiba berkata begini, hanya. Betul? Katanya, kata pertama membukanya, hanya. Waktu saya mempelajari tata bahasa Indonesia, kata penghubung hanya itu sulit dicerna. Hanya apa? Kenapa ada hanya? Ada apa di atasnya sebelum ngomong itu? Kalau kita baca 1-9, Paulus ngomong soal pertobatannya. Karena dalam judulnya, bagaimana dia diakui oleh rasul-rasul yang lain. Yohanes, Petrus, Yakobus baru mengakui. Dan dia cerita. Tiba-tiba dia nyeletuk. Hanya. Jadi ini penting. Kami harus tetap. Ngapain? Mengingat siapa orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Katakan amin. Jujur, kapan gereja mengenepi ini? Kita berkata gak ada waktu kalau ngurus orang miskin. Karena kerjaan di dalam gereja cukup banyak, menyita waktu. Ada berapa kata pengulangan di ayat ini yang sangat indah. Harus tetap. Dalam tata bahasa gak boleh dipakai kata harus tetap. Sama kok. Kata kedua, kalimat kedua, sungguh-sungguh usahakan. Sungguh-sungguh itu jelas-jelas ya diusahakan. Kenapa didobeli? Supaya gereja menyadari bagaimana kesungguhan kita mengingat orang-orang miskin. Hanya kata ini luar biasa. 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. Sekarang kita akan cari muaranya. Sabtu yang lalu kita belajar soal sungai, masih ingat? Nah, sekarang kita akan lihat dari ayat ini ada muaranya. Muaranya iman itu kemana? Kemarin Sabtu kita belajar begini. Kalau sungai nggak punya muara, pasti banjir. Nggak mungkin itu. Kalau sungai pelit, masih ingat? Karena muaranya diperkecil supaya arusnya lambat, maka terjadi arus balik. Berbahaya sekali. Nah, beginilah firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, siapa diperintahkan? Kamu, yaitu kita. Saudara lihat, ada 3 kata yang digabung. 1, harus. 2, dengan sungguh-sungguh. 3, berusaha. Coba lihat kata ini dahsyat sekali. Saudara, berarti ini sangat penting. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Berarti tidak boleh tidak. Lagi sekali harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Wah, ini dahsyat sekali. Untuk menambahkan kepada apa kita? Iman kita. Bukankah segala sesuatu dimulai dari iman? Tanpa iman tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan kenal Yesus. Nah, startnya dari iman. Mata airnya itu iman. Muaranya itu kemana? Kita akan ketemu. Dari iman, maka cara baca harus begini. Panjang ini. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saudara, walaupun tidak semua kita harus mengerti tata bahasa Indonesia secara betul, tapi kita semua tahu. Kalau ada kebajikan, itu step yang kedua dari iman langsung kebajikan. Mungkinkah ada kalimat berbunyi demikian? Saya berbuat bajik untuk diri saya sendiri. Coba jawab, mungkin tidak. Itu orang paling egois sedunia. Kok buat bajik untuk diri sendiri? Jadi kalau dari iman ditambahkan kebajikan, berarti untuk siapa? Orang lain. Dari kebajikan, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Itu cara yang baca. Ditambahkan apa? Pengetahuan. Knowledge.
Pengetahuan untuk apa? Kembalikan ke step kedua. Pengetahuan untuk berbuat kebajikan. Itu maksudnya. Bukan pengetahuan berdiri sendiri. Tidak. Pengetahuan untuk berbuat kebajikan. Maka dengan sungguh-sungguh kamu harus berusaha menambahkan dari pengetahuanmu apa? Penguasaan diri. Kenapa ada penguasaan diri? Langkah yang keempat dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Saudara, manusia itu makhluk yang paling celaka. Setuju nggak saya katakan? Binatang itu lebih bisa menguasai diri dari kita. Betul atau tidak? Nah, coba jawab ya atau tidak. Kalau atau ya nggak ngerti saya terangkan. Coba ya atau tidak? Ya. Contoh yang paling gampang. Mereka itu telanjang di alam bebas, nggak pernah pakai celana, nggak pernah terangsang lihat yang telanjang lain. Ayo kita ngaku jujur, mata kita ini kurang ajar betul. Sudah pakai celana masih kurang ajar. Ngerti kata-kata ini? Binatang itu lebih bisa punya penguasaan diri. Mereka itu kalau kenyang terus diem kok, saudara. Nggak cari-cari lagi. Kita kenyang masih cari saja. Betul nggak? Mereka itu lebih bisa menguasai diri daripada kita. Nah, itu sebabnya. Setelah kita sudah makin jauh, harus ada penguasaan diri. Kunci utama penguasaan diri, jangan pelit, itu maksudnya. Kalau kamu buat bajik, sudah punya pengetahuan, tambah terus, tambah terus. Jangan kamu sampai egois. Ayo kamu kuasai dirimu supaya kamu tahu. Oke, yang keempat. Yang kelima, dari penguasaan diri, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Ketekunan. Nah, binatang itu lebih tekun dari kita. Lihat aja kalau burung buat sarang. Saya tuh kagum lihat mereka. Pernah lihat burung buat sarang? Tekunnya itu. Satu helai demi satu helai. Dikumpulkan. Saya tuh dari kecil suka lihat mereka. Aduh, saya cari ada temennya gak sih di atas sana megang yang satu itu? Gak ada itu. Nah, serius itu, bisa dari kecil gitu. Saya tungguin di pohon, gak ada temennya. Kok gak jatuh itu yang satu? Saudara, jarang sekali kita lihat sarang burung jatuh ke tanah. Berarti kuat sarang burung itu. Gak pakai fondasi. Luar biasa, itu ketekunan. Musuh utama ketekunan, rasa bosan. Berbuat bajik, kalau gak pakai ketekunan jadi bosan. Jadi bosan. Maka itu kita perlu getu, orang Jawa bilang. Tekun, betul-betul tekun. Konsisten. Ada persisten di situ. Enggak gampang goyah. Dengan satu sasaran. Ayo terus. Itu yang Tuhan inginkan. Dari ketekunan, maka kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Kesalehan. Tetap hidup kudus. Takut Tuhan. Tetap begitu. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau kita hidup tidak takut Tuhan, kata salah takut Tuhan, celaka sekali. Dari kesalehan, maka kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Kasih akan saudara-saudara. Nah, itu seiman. Nah, muaranya ini yang dasar. Maka setelah kita bisa mengasihi saudara kita sendiri, maka tambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha harus. Saya kebalik-balik ngomong, pokoknya gitulah sudah. Baca kalimat terakhir. Tambahkan apa? Kasih ke saudara, tambahkan ayat terus. Nah, itu dia. Indah enggak firman kok kita praktekkan? Kasih akan semua orang. Jujur, apakah gereja buat ini? Tidak. Jadi semua orang. Maka itu keluarkan Yesus dari kekristenan. Supaya semua orang tahu. Dan inilah muara iman kita. Dimulai dari iman, mata airnya naik lagi terus, dan ujungnya kasih akan semua orang. Jadi kalau kita mau memberi, memberkati, jangan pilih-pilih. Kalau Tuhan gerakkan, kita bendara. Awas jangan pelit, nggak tahu diri kalau bendara pelit itu. Kalau yang punya uang suruh keluarkan, habis urusan dia. Kita cuma bendara kok bingung. Amin. Nah, itu salahnya, kita ini bukan bendara, sok jadi pemilik. Maka itu kita mikir-mikir kalau keluar uang. Kalau dia suruh keluarkan, nggak usah pusing. Betapa indahnya dunia kalau gereja mengerjakan ini dalam kehidupan kita. Akan semua, kasih akan semua orang. Ayat terakhir 1 Yohanes 3. Saudara, semua kita sangat hafal Yohanes 3:16. Betul?